Catatan pertama mengenai permainan layang-layang ini berasal dari sejarah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, apa kabar Wak? Sehat kita semua ya, dan tetap semangat. Oke Wak, jumpa lagi kita. Kali ini aku bukan membahas soal cerita kriminal, melainkan aku mau mengajak Wak sekalian semua untuk kembali bernostalgia dengan menceritakan sebuah permainan yang mudah-mudahan tak akan punah oleh perkembangan zaman. Penggemar permainan tradisional yang satu ini tidak mengenal batasan usia dan juga tidak mengenal status sosial. Jika berkumpul baik itu anak-anak maupun orang dewasa, apakah dia berasal dari orang kaya maupun orang miskin, tidak ada perbedaannya. Statusnya sama, yaitu sama-sama sebagai penggemar. Ya, permainannya itu adalah layang-layang. Entah kenapa tiba-tiba aku ingin membahas permainan tradisional yang satu ini. Alurnya berawal dengan sebuah lirik lagu yang ku dengar, dan di era 90-an lirik lagu ini sudah familiar Wak. Ku ambil bulu sebatang, ku ikat sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang. Jadi permainan layang-layang ini ada sejarahnya Wak. Belum aku masuk ke ceritanya, aku disclaimer terlebih dahulu ya Wak. Nah, permainan yang dimainkan di waktu musim kemarau ini ada dua versi ceritanya Wak. Yang pertama, pada zaman dahulu kala, permainan layang-layang ini digunakan oleh orang-orang Tiongkok Cina atau ERC pada tahun 2500 sebelum Masehi. Namun versi itu terbantahkan dengan adanya penemuan berupa lukisan tertua di salah satu gua bersejarah yang terletak di Muna, Sulawesi Tenggara, yang telah ada sejak pada tahun 9500 hingga 9000 sebelum Masehi. Lukisan pada gua tersebut menggambarkan bahwa layang-layang yang dimainkan oleh orang-orang pada zaman itu terbuat dari daun klope atau ubi hutan untuk sebagai layar induk, sedangkan kulit bambu dijadikan sebagai bingkai dan serat nanas hutan yang dililitkan kemudian dijadikan sebagai talinya. Sedangkan di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai permainan layang-layang ini berasal dari sejarah Melayu. Pada abad ke-17 diceritakan bahwa salah seorang pembesar kerajaan Melayu pada zaman itu telah melakukan dan mengikuti festival layang-layang. Artinya pada saat itu permainan layang-layang ini sudah familiar untuk mencerminkan adanya sebuah pesta besar pada saat itu. Dari Tiongkok, permainan layang-layang ini kemudian menyebar ke barat dan kemudian populer ke Eropa. Permainan layang-layang ini terkenal dan dimainkan oleh bule-bule di sana setelah dipakai oleh salah seorang wartawan asal Amerika Serikat yang bernama Benjamin Franklin. Saat itu ceritanya si Benjamin ini untuk mempelajari petir digunakannya lah layang-layang yang terhubung dengan kunci, tujuannya untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa petir tersebut membawa muatan listrik. Nah, seiring perkembangan zaman ditinjau dari sisi ekonomi, layang-layang itu bisa menghasilkan cuan lewat kreativitas yang kemudian menjualnya di pasaran. Bahkan di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang ini digunakan oleh orang-orang di sana sebagai alat bantu mata pencarian untuk memancing ikan. Hanya saja perbedaannya tidak seperti pada umumnya. Di sana layang-layang yang digunakan sebagai alat memancing itu terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu yang dihubungkan dengan mata kail. Namun ada juga di beberapa tempat lain, misalkan saja di Pangandaran, layang-layang itu oleh orang-orang di sana kemudian dipasang jerat untuk menangkap kalong atau kelilawar. Namun berbeda dengan para nelayan yang ada di pesisir pantai. Dulunya saat hendak pergi melaut, kapal maupun perahu, mereka pada zaman itu menggunakan sebuah layar layaknya seperti layang-layang. Layarnya kemudian dibentangkan yang bertujuan agar perahunya bergerak seiring berhembusnya angin.
Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan zaman era digitalisasi ini? Apakah masih ada yang menggunakan perahu layar ataukah sudah punah? Menurut aku masih ada. Nah, berangkat dari situ, permainan layang-layang ini statusnya sudah jauh meningkat, Jika pada zaman dulu statusnya hanya sebagai permainan tradisional, namun kini statusnya sudah menjadi go internasional. Terbukti setiap tahunnya pada tanggal 14 Januari diperingatilah Hari Layang-Layang Internasional atau International Kitty Day, dan sebagai ungkapan kegembiraan dilakukanlah sebuah festival. Sejarah festival layang-layang ini dilakukan pada tahun 1989 di negeri film Bollywood atau di negara India. Di India, festival layang-layang ini dalam bahasa Hindi disebut Uttarayan. Oleh masyarakat di sana menjadikannya sebagai acara regional atau kedaerahan. Awalnya layang-layang ini merupakan sebagai olahraga raja-raja di sana. Namun di sisi lain, permainan layang-layang ini menurut kepercayaan bagi umat Hindu di sana dijadikan sebagai simbol atau perlambangan yang memperlihatkan kebangkitan para dewa dari tidur nyenyaknya. Sedangkan bagi para petani maupun penggarap di sana, Uttarayan itu sendiri merupakan sebagai pertanda musim panen telah tiba dan diperingati setiap tanggal 14 Januari lantaran terjadinya pergeseran cuaca dari musim dingin ke musim panas. Artinya Uttarayan ini digambarkan menjadi sebagai tanda awal dimulainya musim panas di India. Bagaimana menurut Wawak sekalian? Sampaikan di kolom komentar ini. Demikian, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.